lahiran di Amerika. Kenapa nih? Ada apa nih? Sebenarnya nggak sengaja, Dok. Kita nggak usah bikin bubur, kita kasih aja finger food langsung. Terus langsung pada heboh nenek-neneknya. Nanti keselak, bla 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 bla. Jujur aja ya, ibu-ibu, aku ini orangnya galak. Jadi kalau gitu. misalkan aku bilang no. Niki tega banget sih ngebiarin anaknya tidur sendirian. Ya, aku suka komentar juga. Halo Mams, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Dr. Lia. Biasanya saya menyapa Mams lewat IG Live bareng teman Bumil, bareng teman parenting, dan juga bareng YouTube-nya Gue Sehat. Nah, tapi kali ini Mams ada sesuatu yang spesial. Saya khusus datang ke studionya Gue Sehat untuk kita ada satu acara yang sangat menarik untuk Mams, yaitu acaranya sebenarnya namanya Ngoprek. Nah, sebenarnya aku juga bingung apa ngoprek. Apa sih Mas Munkis ngoprek? Ya, jadi ngoprek itu ngobrol habis praktek, Dok. Oh, oke. Ngobrol habis praktek. Tapi sebenarnya aku nggak habis praktek. Ini karena diculik ya, disuruh sama Mas Munkis untuk join acara ngoprek. Ya harus sungkem dulu sama teman-teman bocil-bocil. Hari ini nggak ada yang vaksin ya. Kita ketemu minggu depan. Nah, ngoprek ini kita mau ngobrol-ngobrol Mams. Pasti info-info yang kita mau sharingkan pasti berguna untuk Mams semuanya. Dan saya udah kedatangan satu tamu yang sangat spesial, mama muda yang cantik banget dan lagi happening nih karena gaya parentingnya ngurus babynya keren banget. Nah, ini dia bintang tamunya, Nikita Willy. Halo, apa kabar Niki? Halo, baik dokter. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Gimana Niki? Sekarang apa kegiatannya setelah sebelum punya baby, sekarang punya baby gimana? Kegiatannya berubah banget nggak? Sebelum punya baby pastinya aku kan syuting bisa setiap hari dari pagi sampai malam. Kalau sekarang udah punya baby, aku lebih chill, aku lebih banyak di rumah. Mungkin kayak iklan YouTube aja gitu, kayak nggak kerja setiap hari. Jadi lebih santai ya, karena harus bagi waktu. Prioritasnya udah beda sekarang ya. Betul, kayak aku nggak mau kehilangan momen sedikit pun sama Isa. Karena ternyata perkembangan baby tuh cepet banget. Dari kecil sampai sekarang 10 bulan tuh cepet banget. Kayak bikin baper gak sih kadang-kadang? Barusan lahiran, gak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba udah makan, ya kan, udah jalan, udah bisa ngoceh, udah bisa babbling. Pasti amazed banget melihatnya ya. Makanya aku belum mau terima syuting yang setiap hari. Oke, nah gini nih Niki, para moms, pasien-pasienku juga semuanya, mereka itu pada amazed. Mereka pada kayak jadi punya role model baru gitu. Dengan melihat gaya Niki untuk sebagai ibu rumah tangga, ya kerjaan di rumah, ngasuh baby dengan adanya Isa, itu kayak cool banget gitu, kayak kalem banget gitu. Padahal dari cerita pasien-pasien, kalau mereka punya anak baru satu nih, itu paniknya nggak karuan gitu loh. Ini gini nggak ya? Ini gitu nggak ya? Nah, gimana dengan Niki? Sehari-hari gimana? Di sosial media mungkin terlihat mudah gitu. Dan memang aku sengaja jalaninnya bikin mudah aja. Cuma sebenarnya pasti drama-dramanya juga. Ada kayak pusing-pusingnya, ribet-ribetnya juga. Tapi aku ngerasa karena aku waktu itu lahiran di luar kan, terus di sana memang nggak ada yang bantu sama sekali, nggak ada pembantu rumah tangga, nggak ada babysitter, cuma ada aku, mamaku dan Indra gitu. Jadi aku merasa aku udah ada bekal dari sana, aku udah kayak belajar gimana sih cara ngurus newborn dan lain-lain gitu. Dan pastinya sebelum anak aku lahir kayak baca-baca buku parenting gitu, karena ternyata itu benar-benar membuat parenting jadi lebih mudah gitu dengan ilmu-ilmu yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah terus sebenarnya waktu itu kenapa kok tiba-tiba memutuskan untuk lahirannya di Amerika gitu? Kenapa nggak di Indonesia? Pertimbangannya apa Niki? Pertimbangannya adalah sebenarnya nggak sengaja, Dok. Jadi waktu itu kita lagi baby moon di Amerika. Terus pada saat mau pulang, kasus COVID di Indonesia lagi tinggi-tingginya dan harus karantin 2 minggu atau kadang-kadang ada yang lebih dari 2 minggu. Sementara aku lagi hamil besar, kayaknya nggak mungkin deh untuk karantin 2 minggu dalam satu kamar gitu. Takutnya jadi stres dan lain-lain. Akhirnya udahlah stay aja di Amerika.
Oh, jadi ternyata moms itu kebetulan bukan sengaja di planning ya, karena kita semua taunya, wih lahiran di Amerika, kenapa nih, ada apa nih gitu kan? Oh, ternyata sebenarnya nggak sengaja ya. Iya betul. Jadi pada saat kita langsung udah deh pikirin putusin untuk lahiran di sini aja, baru kita cari dokter dan lain-lain. Terus kita ngomongin coba tentang gaya parenting sehari-hari. Kan ada yang namanya genre, film action, film drama, film apa. Nah sebenarnya kalau Niki sendiri gimana sih gaya parentingnya? Bingung jawabnya ya? Bingung. Karena jujur ya sebenarnya kan aku ibu baru, aku pun juga masih belajar dan aku ngerasa apa yang aku lakukan tuh banyak juga kok moms di luar sana yang mereka lakukan juga seperti itu. Cuma kenapa mungkin saat aku jadi viral. Nah, tapi kalau misalkan aku mau sebut parenting style aku adalah YOLO mother. You only live once. Jadi kayak kalau misalnya itu bikin kamu pusing as a mother, nggak usah dikerjain gitu. Kalau this plan doesn't work, you have a lot of plans. Gitu. Jadi kayak nggak usah maksain apa yang kata orang-orang harus dilakukan gitu. Kalau memang itu nggak berjalan dengan baik sama anak kamu, sama kamu dan sama keluarga kamu, ya udah tinggalin aja gitu. Karena this is your parenting style, this is your family gitu. Nggak semuanya cocok nggak semuanya cocok diterapin gitu. Benar. Itu mungkin poin yang bisa kita ambil ya, moms. Maksudnya gini, kita kadang-kadang di Indonesia mungkin agak susah Niki, ya, karena dengan adanya kita tahu Indonesia banyak sekali tradisi, mitos, kemudian juga apa ya, kadang hubungan kekeluargaan nggak enakan, ya, kadang-kadang itu membuat seorang new moms itu jadi kayak depressed gitu. Nah, ini bisa diambil moms gaya ini. Jadi cobalah, ini anak kita, ini anakku, ya kan? Jadi ya gaya parentingnya adalah gayaku, gitu ya Niki. Jangan memaksakan yang orang lain yang gak cocok sama kita. Dan aku seneng nih dengan ini lebih santuy nggak sih jadinya? Masih tetap stres nggak tapi? Ada nggak fase stresnya? Stres cuma awal-awal doang. Cuma pada saat udah berjalan seperti sekarang, aku ngerasa kayak oh my god, kayak enak banget hidup punya anak tuh enak banget gitu. Karena kayak dari suami aku, mertua aku, dan orang tua aku juga ngedukung gitu. Karena memang mereka menghargai keputusan aku. Seperti yang dokter bilang tadi, ini anak aku, parenting style aku seperti ini. Aku mau ajarin dia metode ini, because this is my son gitu. Nanti lu tunggu beresnya aja deh gitu. Kayak suami aku kadang-kadang kan nggak mengerti kayak contohnya metode BLW, sleep training dan lain-lain yang aku lakukan. Tapi aku tunjukin aja, okay, you just sit down, lu tunggu aja hasilnya gitu. Ini hasilnya, enak kan hidup dengan kayak gitu. Ternyata dia bilang, oh iya benar ya udah, okay, do your thing deh. Nice banget ini kayak gini. Karena bener kalau kita nggak serak, nggak cocok dengan gaya tertentu, kita mau nerapinya juga susah kan, Niki? Ya. Terus kalau sehari-hari nih ngurus baby Isa, apa Niki sendiri bener-bener maksudnya semuanya sendiri atau ada yang ngebantuin sebenarnya? Isa memang nggak ada babysitter, cuma di rumah ada mbak yang bantuin. Biasanya mbak bantuin aku untuk ganti popok atau kayak cuci botol, bersihin kas makan dan lain-lain. Cuma kayak untuk merawat Isa sebagian besar aku. Terus, aku dan Indra. Nice. Terus kalau ini pernah nggak kayak ngalamin kesel, gemes ini anak suruh tidur nggak tidur sih gitu. Mami udah capek nih, kok kamu nggak tidur sih gitu, pernah nggak kayak gitu? Sebelum sleep training sebelum sleep training ada kayak 4 bulan pertama kayak gitu, kayak kok bangun terus sih, kok nggak mau tidur sih, kok harusnya orang-orang lain udah tidur kok dia masih bangun gitu ada. Terus kayak jadinya drain sendiri. Makanya aku mencari jalan sleep train gitu. Makanya seperti yang aku bilang kayak YOLO mama gitu, karena aku selalu mencari jalan yang memang memudahkan aku dan keluarga aku gitu. Niki ngomongin sleep training, boleh nggak share sedikit aja gimana cara Niki menerapkan sleep training? Yang tadi kan bilang sebelum sleep training dan setelah sleep training itu beda banget, ya kan? Mereka mungkin jadi lebih teratur tidurnya. Nah, boleh nggak bagi tips sedikit aja untuk para moms untuk sleep training? Nah, aku pun juga baru tahu sleep train waktu Isa umur 3 bulan. 3 bulan. Terus waktu itu pas aku masih di Amerika, aku sering dinner sama dokter aku, sama teman-teman aku. Mereka punya anak
mereka nggak punya nanny, cuma hidupnya mereka kok kayak teratur sekali gitu. Nyaman gitu. Setiap anaknya tidur siang dia bisa ke gym, terus anaknya masuk kamar jam 6 sore dia bisa hang out sama kita gitu. Sementara aku sama Indra matanya masih kayak sembab gitu kayak panda kurang tidur ya. Iya, sama dokter aku kayak are you okay gitu. Aduh, anak aku kayak bangun terus tiap malam bla 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 bla. Akhirnya mereka mengenalkan aku dengan yang namanya sleep training itu. Gitu. Akhirnya pada saat sebelum ke Indonesia kita ngobrol discuss sama sleep trainer. Dia bikinin jadwal-jadwal gitu. Dan itu pun aku juga awalnya belum ngerti kayak tentang baby rutin gitu, kayak jadwal-jadwal baby. Awalnya aku kayak kalau dia ngantuk ya udah tidurin. Kalau dia mau bangun ya udah bangun sampai jam berapapun. Akhirnya aku dibikinin jadwal yang rutin sama si sleep trainer itu. Coba jalanin ini selama 2 minggu di Jakarta. 2 minggu aja di Jakarta. Setelah jalanin itu 2 minggu baru kita start sleep training gitu. Ya udah aku dikasih jadwal, aku ikutin lah itu 2 minggu. Tidurnya dengan cara aku ya, masih digendong, masih di carrier, masih di stroller gitu. Tapi setelah 2 minggu pas mau start sleep training, dia tuh baby si Isa udah ada kayak di memori dia. Oh, abis ini aku tidur, abis ini aku baca buku, abis baca buku aku ini. Jadi gampang banget ditaruh di crib udah tidur gitu. Gitu. Dan itu yang membuat aku kayak lebih bebas ya. Jadi kalau dia lagi tidur siang, aku bisa ke gym. Kalau dia udah tidur malam jam 6.30 dia udah tidur, aku bisa jalan sama teman-teman kayak gitu. Itu yang membuat kehidupan kita pun, aku sama Indra juga lebih happy enak gitu ya, di rumah. lebih happy ya. Nah ini bagus banget Mams. Aku suka ngomong gini ke pasien, bikin jadwal. Tapi itu tadi di kita di Indonesia kadang agak susah ya. Tapi nih dengerin barusan nih kita pun bilang begitu. Mungkin susahnya di awal ya Niki, pada saat kita mau menerapkan jadwal itu. Tapi kita itu juga butuh me time ya Niki. Dengan segala rutinitas tuh ibunya juga butuh me time. Jadi kalau kita teratur, Isanya bobo. Jadi Niki pun bisa mengarrange ya jadwalku hari itu ngapain aja. Betul banget, betul. Jadi ini harus diikutin ya Mams, ini keren banget, ini oke banget ya. Nah terus kita mau ngomongin tentang support system ya. Buat seorang new moms, mama baru, papa baru, support system itu sangat penting menurut kita gitu. Dan aku sempat lihat tuh Niki sempat pergi atau nitip ke mama, terus dikasih note, ya kan, makan nggak boleh digendong ya. Itu gimana ceritanya waktu itu? Itu viral loh itu. Oh ya, dikasih note itu viral gitu. Karena pasti kan parenting style ibu-ibu kita zaman dulu tuh berbeda dengan kita kan gitu. Karena yang aku terapkan, aku nggak mau dirusak untuk beberapa hari, jadinya pulang dari awal lagi gitu. Jadi aku kasih note itu ke mamaku gitu. Dan lucunya lagi waktu kemarin aku waktu itu pergi ke Bali 3 hari karena teman aku ulang tahun dan teman aku udah nikahan. Pada saat aku pergi, Isa demam karena habis vaksin. Nah terus mamaku udah panik kan, kasih obat apa, udah diemin aja karena besok juga udah baik-baik aja, karena setiap vaksin pasti demam terus besoknya udah baik-baik aja gitu. Dan Isa pun juga nggak rewel gitu, cuma demam aja gitu. Terus mamaku bilang oke, tiba-tiba dari kamera aku ngeliat kok temperature kamarnya jadi panas banget gitu. Habis itu aku pas lihat buka, ternyata jadi 26 derajat AC kamar anak aku. Terus anak aku dipakein kayak swaddle, jadi kayak anget banget kayak gitu. Aku langsung bilang sama Mami buka sekarang, buka udah just do normal gitu. AC-nya jadi biasa aja gitu. Karena kayak memang seperti yang tadi aku bilang tadi, karena beda style. Jadi karena dulu mamaku seperti itu, sekarang akunya kayak gimana, makanya aku kasih pesan-pesan supaya bisa mengikuti apa yang aku terapkan ke Isa gitu. Itu gimana? Kan kadang nggak semua oma ya, nenek gitu bisa sinkron ya. Kalau nggak berantem sendiri nanti. Nah waktu itu gimana? Maksudnya ada perjanjian dulu kah sama si mama sama neneknya Isa atau gimana? Dan apakah bisa menerima si oma ini dengan gaya parenting? Tadilah misal AC-nya harus gini, normal aja nggak apa-apa. Itu gimana cara komunikasinya? Dari awal udah dibilangin sih sama mertua aku juga, sama mamaku juga. Jadi mereka sering main ke rumah kan. Terus mereka lihat kayak Isa kan BLW juga gitu. Kita nggak usah bikin bubur, kita kasih aja finger food langsung. Terus
langsung pada heboh nenek-neneknya, nanti keselak bla 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 bla. Udah just watch gitu. Akhirnya ya udah mereka kayak oh ya seru ya, makanya jadi pinter ya gitu. Terus dia jadi kayak langsung dari awal tuh langsung pinter punya gitu. Terus kayak kasian banget tidur sendiri bla bla bla. Udah diem aja gitu, ini kan keluarga saya gitu. Tapi untungnya orang tua aku tuh kayak support gitu, karena dia juga melihat kayak oh hasilnya tuh seperti ini gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi juga aku discuss sama suami gitu, gaya parenting style kita itu gaya kita gitu, nggak bisa diikut campur dengan orang tua kita gitu. Support system menjadi sesuatu yang sangat penting sih menurut aku, supaya kita juga nggak stres ya. Nah dan kayaknya maaf dok, kayaknya kita sebagai ibu juga kayaknya punya hak untuk agak lebih galak sih ya. Nah, iya karena jujur aja ya ibu-ibu, aku ini orangnya galak. Jadi kalau misalkan aku bilang no, walaupun sama kayak suami aku atau mama aku, kalau no gitu. Oke, sekarang support system yang kedua yang juga nggak kalah penting, yaitu peran suami. Nah, sejauh mana Niki peran Indra dalam keseharian? Ngasuh Isa, kemudian aku nggak tahu deh keseharian gimana, apa bantu ngasih makan, atau ganti popok, atau gimana, atau main mungkin sama Isa? Gitu. Peran seorang bapak, seorang suami itu penting banget ya gitu. Dan Indra bisa ganti popok gitu. Dan waktu Isa baru lahir pun Indra juga bisa ngasih susu dan lain-lain, atau bantuin mandiin dia juga bisa gitu. Tapi menurut aku kehadiran papa itu penting banget untuk seorang anak gitu. Jadi aku selalu minta sama Indra untuk makan pagi dan makan siang, tolong duduk sama anak, makan bareng sama anak gitu. Karena anak itu akan mencontoh kita. Makanya aku ngelihat Isa tuh benar-benar ngeliat orang tuanya terus ngambil makan terus masuk sendiri, karena dia kayak oh ngelihat oh papa sama ibu makannya seperti ini, papa sama ibu suka makan buah, jadi dia juga suka makan buah, suka makan sayur gitu. Jadi aku selalu minta tolong duduk dengan baik, dengan tenang, nggak usah nonton, nggak usah apa, kadang-kadang nggak usah ngobrol, tapi makan aja bareng anak gitu. Terus aku juga selalu minta kalau dia meetingnya nggak begitu padat, tolong kayak main terus atau enggak ajak ke playground dan lain-lain. Dan support suami untuk istri pun juga sangat-sangat besar kan gitu. Kadang-kadang kita sebagai ibu rumah tangga udah drain nih gitu malam-malam, kayak anak susah diatur lah, abis itu kita kadang-kadang lupa makan, capek dan lain-lain. Tapi gunanya suami untuk kayak menenangkan kita, kayak menyemangati kita, kayak menghibur kita gitu. Jadi support system dari suami itu penting banget juga. Ya, benar. Aku setuju banget kehadiran seorang papa, seorang ayah, seorang bapak itu efek banget ke perkembangan seorang anak gitu. Ada beberapa penelitian ngebandingin Niki seorang maksudnya kelompok anak yang dia ada peran orang tua ayah di situ dengan kelompok yang tidak. Itu kita maksudnya kita prospektif ya, kita ikutin ke depannya gitu dan beda banget karakternya. Selanjutnya ini mau ngomongin tentang netizen yang julid, yang kadang-kadang komentarnya bikin pedes. Ini Niki pasti udah kenyang banget nih urusan gini ya. Gimana Niki? Maksudnya kalau sampai mendapatkan komentar-komentar yang negatif itu gimana sih cara Niki untuk menghandle? Oke, harus tutup mata, buka IG atau gimana? Aduh dokter, aku di dunia entertain itu udah dari umur 9 tahun. Jadi udah mendapatkan komentar pedas tuh dari umur 9 tahun. Sekarang kalau ngelihat apapun komentar pedas, mom shaming gitu-gitu udah masuk sini keluar sini, aku udah gak peduli. Gitu. Udah lah ya, udah nggak ini ya. Tapi Niki bacain nggak sih sebenarnya komentar-komentar di medsos tuh dibaca nggak? Bacain, karena ada beberapa komentar-komentar mereka yang masuk akal dan pada saat aku do research, oh ya bener gitu. Tapi ada juga yang kayak cuma ngomongin gak jelas doang, ya udah aku skip gitu. Banyakan gak jelas, kebanyakan yang jelas tuh. Iya. Ya sama lah. Oke, ini jadi ada beberapa komentar. Kita ambil beberapa ya Niki. Misal nih, seandainya Niki harus ngejawab yang kayak gini, kira-kira apa nih jawabannya? Yang pertama tadi, kenapa kok lahirannya mesti di Amerika? Emangnya rumah sakit atau dokter Indonesia nggak bagus? Ada tuh yang kayak gitu. Gimana jawabnya Niki? Tadi mungkin udah dijawab karena sebenarnya lahiran di sana tuh mendadak
nggak sengaja. Tapi dokter di sini, aduh aku cinta sekali sama dokter Objin aku di sini, dokter Uf Bagasi, dokter Azen, gitu-gitu. I love them both. Gitu. Terus pada saat aku decide untuk melahirkan di sana, aku pun sampai teks mereka kayak dokter maaf aku nggak jadi pulang, sehat-sehat dan lain-lain. Oke, nah kan jadi sebenarnya nggak seperti yang kita pikirin kan ya. Semua orang berpikirnya ih gaya amat sih gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu juga gitu loh ya. Terus ada lagi yang ngomentarin kamar ya, kamarnya dikomentarin ya. Dia bilang Niki kamar anaknya aja gede banget bisa buat latihan timnas. Gimana tuh ngejawabnya? Sebenarnya juga bingung. Sebenarnya kamar anaknya nggak sebesar itu, mungkin terlihat besar di kamera gitu. Sebenarnya nggak sebesar itu, nggak bisa buat latihan timnas juga sih. Cuma kayak memang sengaja ukuran kamar anak yang lebih besar karena supaya dia bisa sampai besar di situ, nggak pindah-pindah lagi. Tuh kan, jadi sebenarnya nggak gede-gede amat kok mam, itu cuma kelihatan dari kamera aja. Ya, terus ada lagi Niki, ada yang bilang gini, ini nyinyir nih. Ya jelas lah Niki bisa ngasuh anak sambil masih bisa olahraga, bisa ngapa-ngapain, udah nggak mikir duit, udah nggak mikir ekonomi. Iya. Gimana tuh? Sebenarnya balik lagi ke obrolan kita yang tadi sebelumnya ya. Bikin rutinitas yang konsisten untuk anak, mau kamu ada uang, mau kamu gak ada uang, itu bener-bener bisa me time, bisa olahraga. Kalau misalnya nggak mau olahraga ya udah habis anak tidur atau anak tidur siang, bisa ngepel, bisa nyuci, bisa masak, bisa melakukan kegiatan rumah tangga yang lain. Gitu. Jadi kayak menurut aku membuat rutinitas konsisten untuk anak itu nggak harus orang dengan yang ekonomi nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan gitu. ekonomi ya. Betul. Ya benar. Nah oke, ini komentar yang terakhir ya, jangan banyak-banyak nih, yang julid banyak. Ya aku suka komentar julid. Suka ya. Ini gini, ada yang bilang Niki tega banget sih ngebiarin anaknya tidur sendirian, sama kalau makan strict nggak boleh digendong. Gimana Niki? Ngebiarin anak tidur sendiri, jadi itu seperti yang aku bilang tadi, parenting style itu kan setiap keluarga pasti beda-beda. Nah, aku sama suami aku sudah berjanji kalau punya anak, mereka punya kamar sendiri, tidur sendiri, gitu. Dan yang aku rasain dari aku pribadi, pada saat dia tidur sendiri, dia bisa tidur lebih lama. Terus dia bisa guling-gulingan, terserah mereka lah, terserah dia gitu. Dan kita pun sebagai orang tua tidurnya juga lebih berkualitas gitu. Benar-benar. Dan kenapa anak nggak boleh digendong pada saat makan? Ya, aku mau menerapkan sama Isa kalau dia itu harus duduk pada saat makan. Walaupun sekarang dia kayak cuma 10 menit terus maunya berdiri, maunya turun. Terus aku selalu bilang sama Isa kalau misalkan kamu nggak duduk, kamu mau turun, berarti kamu udah selesai makan gitu. Walaupun kamu cuma baru makan 2 sendok gitu. Aku kayak kadang-kadang aku selalu kayak ini kayak orang gila dia ngomong sendiri. Cuma aku merasa dia pasti akan ngerti suatu saat gitu. Jadi Isa berdiri berarti udah finish makan ya. Finish gitu. Kalau misalkan dia mau turun atau dia pengennya nangis dia mau turun, ya udah turun, udah selesai makan gitu. Jadi memang aku juga tulis di note sama mamaku kayak jangan pernah makan digendong. Takutnya kalau sekali dia suka digendong, dia akan minta digendong terus. Benar. Karena aku nggak ada babysitter yang repot aku dong gitu. Jadi kayak harus ngejar-ngejar gitu-gitu. Aku bukan ibu yang mau ngejar anak buat untuk makan. Gitu. Ya, ini bagus. Dan sebenarnya Niki secara medis posisi digendong itu bukan posisi ergonomis untuk makan. Jadi kenapa kita kan kita ada feeding rules ya, aturan makan. Salah satunya adalah makan adalah harus duduk, tidak digendong. Itu sebenarnya secara medis pun ada artinya. Kalau dia digendong, posturnya itu akan lebih memungkinkan untuk kesedak gitu ya. Jadi lebih berbahaya, safety-nya juga akan kurang. Dan bener capek banget ya kalau tiap makan harus ngegendong atau kejar-kejar kesana kemari. Ya jadi itu hal yang bener sih diikutin ya Mams. Kadang-kadang kalau dokter anak yang ngomong tuh ini loh, masa sih dok gitu kan. Cuma kalau Nikita yang ngomong kayak mungkin lebih didengar karena ada contohnya. Tapi ya dok, yang aku rasain kayak misalkan Isa nggak mau makan siang atau nggak dia cuma duduk sebentar makan 2 suap terus kayak buah satu buah gitu terus dia maunya berdiri maunya main-main gitu terus ya udah aku biarin aja dia nggak mau makan tapi pada saat dia
makan malam ya dia makannya jadi lahap banget kan, gitu. Lapar kan Iya, dia jadinya. Jadi karena kita nggak maksain untuk harus makan, jadinya dia kayak bisa kontrol appetite dia sendiri. Yes, takutnya malah trauma Iya, dianya ya. betul. Dan tadi kita sempat ngobrol kan Niki masalah porsi makan, Betul. ya kan? Tugas kita itu menyiapkan. Tapi untuk ngabisin atau enggak itu udah bukan urusan kita, itu hak anak. 100% hak anak. Mau dia 2 suap, mau dia habis ya. Jadi kadang aku suka bilang coba Mams turunkan ekspektasi. Pada saat masak tuh kan kadang kita pengen yang terbaik ya Niki. Udah capek-capek masak nggak dimakan. Pernah nggak gitu? Pernah nggak masak terus nggak dimakan? Jujur karena Isa BLW dari awal kan memang selalu kayak masakan keluarga gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak mau makan ya kita yang makan sebagai orang tua. Ya kan? Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga. Dia akan makan kok. Dia akan lapar gitu. Ya. Pernah nggak sih ngelap ingusnya pakai daster? Pernah nggak? Atau nggak pernah ingusan? Pernah ingusan tapi nggak pernah pakai daster.